Percayakah Anda kalau ada sebuah negara yang tidak tergantung pada dolar, maka inflasi negara itu akan kecil atau terkendali, bahkan bisa tidak ada? Sebuah pemikiran yang banyak ekonom tidak peduli, yaitu adanya hidden cost yang diakibatkan ketergantungan pada dolar. Mentang-mentang dolar menguasai lebih dari 70% transaksi dunia, juga karena banyak akademisi yang menjadi pejabat telah jadi korban propaganda pemerintah Amerika yang memang jago dan pintar memanipulasi. Banyak otak pejabat yang sudah teracuni pemahaman fake knowledge atau ilmu yang salah, yang menjadikan ilmu barat tadi ibarat agama yang tidak pernah salah. Bukan hanya kebijakan bernegara Amerika kepada negara luar yang kuat, namun secara holistik, secara keseluruhan, mulai dari Departemen Pertahanan, Departemen Keuangan, sampai akademisi di kampus didesain untuk memanipulasi orang pintar di banyak negara akan pentingnya dolar, akan pentingnya Amerika, dan tidak boleh printing money. Itulah soft power Amerika dalam currency, digabungkan dengan hard power, kekuatan menekan pakai militer dan premanisme, misalnya memelihara teroris, sampai bisa mengubah doktrin Islam dipakai untuk membuat sesama Islam perang yang menjadi senjata tekan Amerika ke banyak negara. Sehingga kalau orang yang ber-IQ 78 disuruh mikir dan dibuka informasi beginian, disangka kita halu, disangka kita ngayal. Padahal IQ 78 memang gak bisa mikir dikit aja, gak bisa. Mikir bahwa kalau mau belok kanan, sen geser ke kanan supaya lampu kanan nyala kelap-kelip agar bisa mengerti. Ya enggak lah. Sulit IQ 78 percaya bahwa dolar itu nggak penting. Dolar itu manipulatif. Bahkan menteri dan akademisi sudah sakau, sudah mabok dolar. Tergila-gila sama dolar. Sama seperti para orang yang bertampang Timur Tengah pakai sorban, ngaku keturunan Nabi, pakai bahasa Arab, pakai tradisi Arab, jalan digiring kayak petinju keluar ring mau tanding. Dipuja, dibuatkan drama, membuat kuburan, sumber dana. IQ 78 sangat mudah percaya janji surga sama para orang yang ngaku Habib tersebut, ngaku keturunan Nabi, menceritakan kehebatan nenek moyang mereka dan mengklaim surga sebagai milik mereka. Itu semua kampret penipuan, persis seperti dolar dibuat di propaganda. Yang herannya lagi, sewaktu mereka mengagung-agungkan sejarah cerita nenek moyang mereka yang sang keturunan Arab ini, bangsa pribumi, bangsa Melayu, suku Nusantara dianggap penyembah berhala, dijelek-jelekin. Kita nurut aja, kita percaya aja loh, takut gak dapat surga. Bahkan mulai belagak niru seperti Arab-Arab itu pakai daster putih, orang pribumi yang otaknya dicuci sama budaya ke-Arab-Araban, padahal sekedar untuk dipuja-puja doang itu mereka pakai begituan. Malah mulai jadi corong promosi budaya Arab. Bukan Islam itu mah, itu budaya Arab yang ditekankan dan harus ikut gaya Arab agar masuk surga. Lah gila kan? Ini hidden agenda yang sebenarnya agar terlihat mulia, dan kalian yang IQ 78 kemudian memberikan uang kalian ke mereka, ujung-ujungnya selangkangan dan uang kalian diembat mereka. Jadi kembali ke topik, setelah misu-misu budaya manipulatif tadi yang dibawa oknum yang mengatasnamakan agama, apa hidden cost dolar yang tidak diungkap atau jangan-jangan akademisi juga nggak tahu, yaitu dolar pengekspor inflasi. Bagaimana maksudnya Amerika mengekspor atau mengirim inflasi ke seluruh dunia? Yaitu dengan uang dolar yang dicetak dipinjemi ke seluruh dunia, terutama negara yang tidak bisa mengelola neraca perdagangannya yang selalu defisit, seperti negara mana ya? Dan juga negara yang tidak bisa membuat uang dari usaha produktif sehingga defisit dan impor. Dan pastinya gak berani printing money karena sudah didoktrin akan inflasi, maka lebih baik pinjam dolar. Padahal dolar Amerika berbasis printing money dari angin, kosongan juga. Selain dari meminjamkan dolar Amerika, juga belanja ke negara-negara tersebut, Amerika membawa pulang tembaga, minyak bumi, gas alam, emas dari negara seperti Konoha. Dan juga beli barang yang rakyat Amerika butuhkan. Amerika dapat barang, negara lain itu dapat secuil kertas. Lalu apa yang terjadi kemudian setelah 30-40 tahun kemudian, yaitu pada saat ini, di mana dolar menjadi tidak bernilai, yang membuat dolar mulai balik lagi ke Amerika, yang membuat Amerika oversupply dolar dan mulai inflasi, yaitu ketika banyak negara atau pejabat tinggi suatu negara mulai sadar bahwa selama ini mereka ditipu oleh dolar, dan banyak yang sudah sadar kecuali pejabat tinggi Indonesia, maka dolar mulai ditinggalkan, terutama oleh anggota BRICS. Di situ harusnya Indonesia mulai bergerak dan sudah tidak lagi bergantung pada dolar, tetapi bergantung pada produktivitas negara, tergantung pada manufaktur, tergantung pada nilai tambah barang mentah jadi barang jadi. Mulailah menjadi negara produsen, negara penghasil bahan-bahan turunan dari bahan mentah. Mulai juga ke arah high fashion, produk yang bukan hanya memenuhi kebutuhan primer namun juga kebutuhan kedua, sekunder, dan barang merah tersier.
Kalau tanya dari mana uangnya, ya ada lah. Kan bisa printing money pakai jaminan nikel, jaminan tambang emas rakyat. Ini sekali lagi pertanyaannya, bisa nggak kita menghilangkan doktrin bahwa tidak semua Habib itu keturunan Nabi? Salah, menghilangkan doktrin bahwa print money itu menimbulkan inflasi, lebih aman pinjam dolar, hilang dari kepala pejabat tinggi. Bisa nggak itu hilang? Jadi kita berani print money. Peace.